Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Cahyadi Yoga Chandra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep circular queue. Pada circular queue ini, saya akan menjelaskan yang pertama definisi circular queue, yang kedua fungsi-fungsi circular queue, yang ketiga konsep fungsi circular queue, yang keempat kode program circular queue. Yang pertama, definisi circular queue. Circular queue atau sering disebut antrian melingkar merupakan struktur data linear yang operasinya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, atau data yang paling pertama masuk, data itu juga yang akan pertama keluar. Circular queue ini berbentuk melingkar dengan posisi pertama tersambung dengan posisi terakhir. Yang kedua, fungsi-fungsi circular queue. Pada circular queue terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi enqueue, yang kedua, fungsi dequeue, yang ketiga, fungsi display queue. Yang pertama, fungsi enqueue. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam antrian melingkar. Dalam antrian melingkar, elemen baru selalu disisipkan pada posisi belakang atau rear. Fungsi yang kedua yaitu dequeue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari antrian melingkar. Dalam antrian melingkar, elemen selalu dihapus dari posisi paling depan atau front. Fungsi yang ketiga adalah display queue. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan elemen yang ada di dalam antrian melingkar. Yang ketiga adalah konsep fungsi circular queue. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan konsep fungsi enqueue. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi enqueue adalah fungsi yang digunakan untuk memasukkan elemen. Jadi di sini saya memasukkan elemen 7 yang terletak pada indeks 0. Jadi indeks 0 ini sebagai rear dan front. Selanjutnya saya memasukkan elemen 12, maka rear akan berpindah ke indeks 1. Selanjutnya saya memasukkan elemen 6, maka rear akan berpindah ke indeks 2. Selanjutnya saya memasukkan elemen 9, maka rear akan berpindah ke indeks 3. Selanjutnya saya memasukkan elemen 5, maka rear akan berpindah ke indeks 4. Selanjutnya saya memasukkan elemen 17, maka rear akan berpindah ke indeks 5. Selanjutnya saya memasukkan elemen 20, maka rear akan berpindah ke indeks 6. Selanjutnya, saya akan memasukkan elemen 25, maka rear akan berpindah ke indeks 7. Pada kondisi ini, circular queue dikatakan overflow atau size pada circular queue sudah penuh terisi oleh elemen. Size adalah jumlah maksimal dari elemen. Jadi di sini jumlah maksimal elemen adalah 8, sehingga dikatakan overflow. Yang kedua adalah konsep fungsi dequeue. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan juga, fungsi dequeue adalah fungsi yang digunakan untuk menghapus elemen. Fungsi dequeue menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in first out, atau data yang pertama masuk, maka data tersebut yang akan pertama keluar. Jadi karena saya memasukkan elemen pertama yaitu elemen 7 pada indeks 1, maka elemen 7 akan terdequeue terlebih dahulu, sehingga front akan berpindah ke indeks 1. Selanjutnya saya akan mendequeue elemen 12, maka front akan berpindah ke indeks 2.
Karena rear dan juga front terbentuk dalam sirkuit yang berputar, maka masalah yang terdapat pada Q akan dapat diatasi, di mana Q akan terus berputar hingga nantinya akan underflow ataupun overflow. Yang keempat adalah kode program circular Q. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program circular Q menggunakan bahasa C++. Jadi yang pertama di sini ada include bits stdc++.h, kemudian ada using namespace std, kemudian ada struct Q. Struct merupakan kumpulan tipe data yang dijadikan satu kesatuan yang memiliki banyak tipe data, di mana setiap tipe data dapat diakses. Kemudian ada deklarasi variabel, yaitu integer rear untuk antrian belakang, integer front untuk antrian depan, integer size untuk jumlah maksimal elemen, dan integer array untuk menyimpan array. Kemudian Q integer S, di mana program akan menerima input dari fungsi bertipe integer S, di mana front sama dengan rear sama dengan -1, size sama dengan S, dan array sama dengan new integer S. Selanjutnya, void enq integer value yang berfungsi untuk menambahkan elemen, kemudian integer dq berfungsi untuk menghapus elemen, dan void display q berfungsi untuk menampilkan elemen. Selanjutnya masuk ke fungsi pada circular Q, yaitu fungsi yang pertama enq, di mana fungsi enq ini menerima input berupa integer value. Kemudian jika if memenuhi syarat, yaitu front sama dengan 0 dan rear sama dengan size -1, atau rear sama dengan front -1 modulus size -1, maka akan menghasilkan output Q is full. Jika tidak memenuhi syarat, maka lanjut ke else if, di mana jika front sama dengan -1, maka front dan rear berada pada indeks ke 0. Kemudian jika masih tidak memenuhi syarat, maka lanjut ke else if, di mana jika rear sama dengan size -1 dan front tidak sama dengan 0, maka rear berada pada indeks ke 0. Dan jika tidak memenuhi syarat pertama, kedua, dan ketiga, maka eksekusi else, di mana indeks rear akan terus bertambah 1. Selanjutnya adalah fungsi yang kedua, yaitu dq. Di sini fungsi dq tidak memiliki inputan karena dq merupakan fungsi untuk menghapus data atau elemen. Jadi, jika if terpenuhi dengan syarat front sama dengan -1, maka akan menghasilkan output berupa Q is empty. Kemudian jika tidak terpenuhi, maka fungsi akan menghapus nilai yang ada pada indeks front, yaitu elemen yang berada pada indeks 0. Setelah itu, front akan berpindah ke indeks selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi yang ketiga, yaitu display Q. Display Q berfungsi untuk menampilkan data yang ada pada circular Q. Jadi, jika front sama dengan -1, maka akan menghasilkan output berupa Q is empty. Kemudian, jika display Q terdapat nilai, maka akan menghasilkan output berupa elemen in circular Q R, maka akan diisi dengan elemen yang ada.
Selanjutnya adalah fungsi utama dari program. Di sini ada QK8, artinya terdiri dari 8 indeks, yaitu indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, dan indeks 7. Kemudian memasukkan elemen ke dalam circular queue. Di sini saya memasukkan elemen 7, 12, 6, 9, 5, 17, dan 20. Kemudian menampilkan elemen yang sudah dimasukkan atau sudah di enqueue di circular queue menggunakan display queue. Kemudian menghapus elemen dari circular queue. Di sini menggunakan dua fungsi dequeue, artinya dua elemen akan terhapus, yaitu indeks pada indeks ke-0 dan indeks ke-1. Selanjutnya di sini kembali menampilkan elemen yang sudah dihapus atau di dequeue. Kemudian di sini saya mencoba untuk memasukkan elemen lagi, yaitu elemen 25, 10, dan 8. Kemudian akan ditampilkan lagi elemen yang sudah dimasukkan atau sudah di enqueue. Kemudian di sini saya mencoba untuk memasukkan elemen lagi, yaitu elemen 20, maka nanti akan muncul output berupa queue is full. Selanjutnya, saya akan melakukan run pada program. Baik, jadi ini adalah hasil dari run pada program. Jadi, elemen in circular queue are 7, 12, 6, 9, 5, 17, dan 20. Sesuai dengan elemen yang saya masukkan, yaitu 7, 12, 6, 9, 5, 17, dan 20. Kemudian pada elemen yang dihapus, jadi karena terdapat dua fungsi dequeue, maka ada dua elemen yang terhapus, yaitu elemen pada indeks ke-0 dan indeks ke-1, yaitu elemen pada indeks ke-0 adalah 7, dan pada indeks ke-1 adalah 12. Maka elemen yang ada pada circular queue sekarang adalah 6, 9, 5, 17, dan 20, karena elemen 7 dan 12 sudah di dequeue. Kemudian saya memasukkan 3 elemen baru, yaitu 25, 10, dan 8. Maka elemen pada circular queue sekarang adalah 6, 9, 5, 17, 20, 25, 10, dan 8, karena sudah ditambahkan 3 elemen baru, yaitu 25, 10, dan 8. Kemudian saya ingin menambahkan elemen baru, yaitu elemen 20, maka akan muncul queue is full, karena size pada circular queue sudah terisi penuh oleh elemen. Sekian penjelasan saya mengenai konsep circular queue. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.